من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن وتفضل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حبائب الفضلاء وأساتذة الأجلة ومشايخ الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة رحمني ورحمكم الله. Yang kita cintai dan kita banggakan bersama segenap para habaib min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhussu min dzikri al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ila Allah Al-Habib Ahmad Sofyan hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayatih wal Habib Ahmad Al-Habshi wal Habib Burhan Al-Idrus wal Habib Al-Kaf Al-Idrus wal Habib Basit Al-Kaf wa ala baqiyatil habaib jami'an al-muhtaramin, semuanya kita cintai, kita banggakan, dan semoga beliau-beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan kesehatan zahir maupun batinnya, serta dimudahkan segala urusannya dan diberikan kekuatan serta keistiqomahan di dalam mensyiarkan syariat datuknya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta semoga pula berkat kecintaan kita kepada beliau-beliau semua tanpa terkecuali yang hadir khususnya pada malam hari ini dan hadirat mendapatkan syafaat daripada datuk beliau-beliau semua, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kita muliakan, kita apresiasi segenap para asatid yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, akan tetapi sungguh tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim al-fakir dengan para alim, para asatid yang hadir pada malam hari ini sekali urang. Terlebih yang kita banggakan guru kita semua, sahibul haflal mubarakah, khadimul majlis, al-akh fillah al-ustad Mahmudi hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayatih. Amin ya rabbal. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dan selalu istiqomah membimbing kita, menuntun kita, mengajak kita sampai dengan
kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kita hormati segenap para aparatur pemerintah, terlebih yang hadir pada malam hari ini. Di tengah-tengah kita ada Bapak Camat yang atau diwakili ya, dan juga kepada Bapak KUA, ada 2 di sini yang hadir. Semoga beliau-beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin di sini ada ketua RT di majelis atau di lingkungan majelis taklim ini yang hadir. Kita doakan Bapak RT kita semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Berikut yang saya hormati, kita banggakan segenap para masyayikh, para tutuha kita, para sesepuh kita, para tokoh masyarakat, serta para donatur seperti yang tadi disebutkan, juga para tatamu undangan, hadirin hadirat, Bapak, Ibu, serta adik-adik semuanya. Semoga hajat antum semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hajat yang bersifat duniawi, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang bersifat hajat ukhrawi, mudah-mudahan juga diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa menjalankannya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini sangat dan amat beruntung sekali kita. Kenapa dinyatakan beruntung? Karena kita sebenarnya pada hakikatnya berada di majelisnya Sayyiduna Muhammad SAW. Apalagi sebagai bentuk keberuntungan kita berada di majelis Rasulullah SAW, dihadiri oleh cucu-cucunya Rasulullah. Dan apabila cucu-cucunya ini hadir di tengah-tengah kita, yang terlebih lagi jumlahnya lebih daripada 1, 2, bahkan 3, ini menunjukkan datuknya para habaib ini hadir di tengah-tengah kita. Dengan itu yang menjadi langkah utama adalah pasang niat yang baik, semata-mata mengharap ridho Allah, semata-mata mengharap syafaatnya Sayyiduna Muhammad SAW. Dinyatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari berkaitan dengan statement saya bahwasanya majelis yang sekarang kita ada di dalamnya ini adalah majelisnya Rasulullah. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, man arada an yandura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Yang artinya siapa ingin menyaksikan atau melihat majelisnya para nabi, dalam hal ini kita katakan majelisnya Rasulullah SAW. Siapa yang ingin menyaksikan majelisnya Rasulullah, siapa yang ingin melihat majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nyatakan falyandur ila majalisil ulama, maka lihatlah, pandanglah, saksikanlah majelis-majelis ulama. Di antaranya ini majelis yang sekarang kita ada di dalamnya. Majelis apa ini? Namanya Rahmatul Ummah. Luar biasa. Memang majelis itu sebagai bentuk kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tepat sekali majelis ini dinamai dengan majelis Rahmatul Ummah. Memang majelis ini untuk umat Nabi Muhammad. Ujar
Sahal bin Abdullah At-Tustari, maka lihatlah dan saksikanlah majlis-majlis ulama. Fa innahum, karena mereka para ulama itu khulafaur rusul fi umamihim. Mereka itu adalah khalifah-khalifahnya para rasul, khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Para ulama. Fi umamihim, di dalam mengurusi umatnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya kepada masyarakat Kaliurang ini, khususnya pada malam hari ini, dari mana kita tahu dan mengenal Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan dari ulama, apakah dari diri kita sendiri? Ya, atau mungkin siapa yang memberitahu kepada kita? Kita mengenal Nabi Muhammad itu dari mana? Kalau bukan dari ulama, coba buktikan. Kita kalau tidak ada ulama, tidak ada tuan-tuan guru, tidak ada para ulama, para kiai, sungguh tidak bakalan mengenal yang namanya Nabi. Tidak bakalan bisa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama, para pemikul ilmunya Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi ulamanya itu dari kalangan para habaib. Ya, sekalipun pecintanya Rasul, umatnya Rasul, yang mereka di dalamnya terdapat ilmunya Rasul, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah khalifatur Rasul, khalifahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati dengan ulama ini. Darahnya mereka itu beracun. Darahnya mereka beracun. Hati-hati dengan ulama. Ngolok-ngolok ulama, mengejek ulama, menghina ulama, mengkriminalisasi ulama. Ulama sekarang ini banyak dikriminalisasi. Lihati, darahnya ulama ini beracun. Kadang kegampangan. Karena apa? Karena mereka ini adalah tugasnya berat untuk mengurusi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Siapa kalau bukan ulama yang mau membimbing kita, mau mengumpulkan kita, mau memperkenalkan kita dengan Allah, memperkenalkan kita dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama. Coba ini beliau datang dari Demak, jauh dari Jawa, dari Demak datang ke sini. Buat apa kalau bukan karena tugas dari Nabi Muhammad untuk mensyiarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habib Ahmad Sufyan Al-Idrus, beliau masuk ke pelosok-pelosok, ke kebun sawit, kesananya lagi mungkin ada kebun-kebun yang lainnya selain kebun sawit. Beliau masuk, ya, demi untuk apa kalau bukan untuk mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan umat Nabi Muhammad kepada nabinya. Tidak semuanya yang dikategorikan umat Nabi Muhammad kenal dengan nabinya. Banyak yang belum kenal. Maka ulama itulah tugasnya untuk merekrut mereka dikembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita beruntung ini. Ya, kita berada di majlisnya Rasulullah, kemudian diwakilkan kepada beliau nih. Guru kita nih, Ustadz kita nih, Ustadz Mahmudi, diwakilkan kepada beliau untuk ngurusi kita. Ada apa-apa saja langsung bertanya kepada beliau, berkaitan dengan ibadah, ya, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan tijarah, berkaitan dengan munakahah. Tanya dengan beliau supaya kita tidak sesat. Karena ada ulama, ada ustadz, berarti ada lentera di kampung kita. Alhamdulillah. Ada penerang di kampung kita. Alhamdulillah. Ada yang kita pegang di kampung kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beruntung sekali. Antum ini berada di majlisnya Sayyiduna Muhammad.
wa warithuhum fi ilmihim. Mereka para ulama tadi itu yang mendapatkan prioritas untuk mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul. Siapa ya? Ulama. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Tidak ada nabi setelah aku. Berarti yang akan meneruskan dakwahnya Rasulullah itu siapa? Delegasi-delegasinya Rasulullah. Siapa delegasinya Rasulullah? Siapa duta besarnya Rasulullah? Yaitu para ulama. Makanya wajib hukumnya memuliakan, mengagungkan para ulama. Iya apa nje? Betul apa betul? Siap menghormati ulama, siap cinta ulama, siap bela ulama, siap jaga ulama. Takbir, sallu ala Muhammad. Kalau tidak ada ulama hancur, Pak. Kampung hancur, kota hancur. Kalau tidak ada ulama hancur, binasa. Kenapa? Karena di situ tidak dapat nurnya Sayyiduna Muhammad SAW. Tapi kalau ada ulama, pasti di situ ada Sayyiduna Muhammad, ada nur Sayyiduna Muhammad. Dan Allah sudah berjanji, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak bakalan membinasakan satu komunitas masyarakat di kampung, di kota, ataupun senasional, se-Indonesia, tidak bakalan dibinasakan selagi di tengah-tengah mereka ada Sayyiduna Muhammad. Allah tidak bakal membinasakan kita, menghancurkan kita. Demi Allah, ini janjinya Allah, selagi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Maksudnya apa? Ajarannya Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, ada di kampung kita, ada di rumah kita, ada di kantor kita. Ajaran Rasulullah ada di situ, sunnah-sunnah Rasulullah ada di situ, perintah Rasulullah dikerjakan di situ, cinta kepada Rasulullah diaplikasikan di situ. Tidak bakalan disentuh oleh adab Allah Subhanahu wa taala. Nji apa nji? Percaya apa tidak? Percaya apa boten? Percaya. Sini kan akeh wong Jawa, ya gurune Jawa, ya muridé ya akeh wong Jawa. Nji apa nji? Akeh apa akeh? Alhamdulillah. Luar biasa, cintai ulama nih. Kalau antum ya sodakoh dengan fukara, sodakoh dengan masakin, sodakoh dengan du'afa, kemudian antum membantu ustadz, membantu ulama, maka membantu ulama itu jauh lebih afdal daripada membantu yang di luar sana. Betul apa betul? Itu pratik nih ustadznya. Ustadz, punya mobil apa anda ustadz? Durung. Toko no. Begitu ustadz. Sudah duwe bojo apa durung? Boten? Hah? Durung. Kawin no maning. Itu bantu ustadz, bela ustadznya ini. Ya Allah, membela ustadz itu sama dengan membela Rasulullah. Makanya memberi ustadz, memberi ulama, memberi para tuan guru itu bahkan dinyatakan dalam sebuah hadis lebih afdal daripada kita berbagi kepada selainnya, sekalipun dengan kuitan kita seorang, orang tua kita sendiri. Bukan berarti nantinya oh ustadz didahulukan, kuitan kita, orang tua kita tidak dikasih. Dikasih. Karena ini juga kuitan kita. Guru itu, ulama, ustadz itu adalah orang tua kita. Al-ab salasa, kata Rasulullah. Orang tua itu ono telu. Yang pertama man, ya, waladaka, orang yang melahirkan kamu. Itu orang tua kita. Ibu kita, ayah kita, orang tua kita. Man 'allamaka, orang yang mengajari kita, mengajarkan kita tentang uluhiyah, tentang ma'rifatullah, tentang syariat Nabi Muhammad, tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tentang munakahah, bab pernikahan, muamalah, tentang muamalah sosial, begitu juga tentang tijarah, jual beli. Ini ulama yang mengajari kita, itu adalah statusnya
kuitan kita, orang tua kita. Siapa nji? Kemudian man zawwajaka, yang menikahkan kita. Siapa itu? Bukan penghulu, bukan. Ya, beliau tukang tanda tangan aja. KUA itu tukang tanda tangan. Makanya sampean kalau mau nikahnya malam ini selagi ada KUA nih. Ya, ditanda tangani di ACC artinya. Gratis. Jarene Ustadz gratis. Ya. Sing penting ono apa ada ono nih gadisnya nih. Ya. Waduh, itu orang tua kita itu yang menikahkan kita, itu orang tua kita. Kita ini menantunya, yang menikahkan kita mertua kita. Mertua kita itu orang tua kita. Betul betul? Cium tangannya. Terkadang mentang-mentang sama mertua ndak mau mencium tangannya. Sama guru cium tangannya begini. Salah. Cium tuh pakai hidung, bukan pakai kepala. Atau pakai pipi. Pakai hidung cium. Begitu itu namanya cium tangan. Cium tangannya guru. Ya, boten isin-isin sampean cium tangannya. Boten isin-isin. Ya, dikasih duit Ustadz itu, guru. Ya, dibangunkan rumahnya. Begitu. Itu namanya cinta kepada guru kita. Berarti telah cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Ya. Karena orang yang duduk saja nih dengan ulama ini, duduk dengan ulama ini, apalagi ulamanya, wah, wakil poro habaib, sudah habaib ulama lagi, luar biasa ini, keberkahannya lebih banyak lagi. Allahu Akbar. Duduk dengan mereka itu, pakaan nama jalasani, man jalasal ulama, pakaan nama jalasani. Siapa yang duduk dengan para ulama, para kiai, maka sama halnya duduk bersama Rasulullah SAW. Allah, berarti sampean sekarang ini telah duduk bersama Sayyiduna Muhammad SAW. Untung apa tidak? Untung. Man jalasal ulama sa'atin, siapa yang duduk dengan ulama, kalau bisa jangan kurang dari 2 jam. Jangan kurang dari 2 jam. Au sami'a minhu kalimatin, atau setelah duduk kita mendengar, ya, mendengar fatwa ulama tadi itu minimal dapat 2 hukum atau 2 kalimah yang disampaikan oleh ulama tadi. Au akala ma'ahu lukmatin, atau makan bersama ulama nih, makan, ya, bersama-sama. Beb, saya tidak bisa makan 1 piring bersama, paling tidak 1 area di sini, di majelis ini, sama itu tergolong makan bersama ulama. Untung. Apa untungnya? A'tahullahu jannatin, Allah akan memberikan 2 sorga kepada panjenengan. Wa kullu jannatin mithlu dunya marratain, 1 sorganya itu diumpamakan dengan ukuran dunia ini 2 kali lipat dunia. Coba bayangkan, duduk sedeluk dengan ulama, tidak pakai lama-lama, 2 jam saja. Bayangkan, 2 jam saja Anda makan gratis, minum gratis, dapat memandang wajah ulama, mendapatkan 2 sorgo. 1 sorganya itu bandingannya 2 kali lipat dunia, berarti kali 2 sorga mendapatkan perumpamaan luasnya itu 4 kali ukuran dunia. Alhamdulillah. Sugi apa tidak? Sugi. Bayangkan, ini menunjukkan kemuliaannya ulama. Sampai duduknya saja kita mendapatkan prioritas dari Allah, mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sampai-sampai pernah ketika Allah menghisab seseorang, ini dalam kitab Manhajus Sawi dikarang oleh Al-Arif Billah Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zamid. Ketika Allah menghisab seseorang daripada hambanya, maka yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, bagaimana kamu semasa di dunia, ada enggak kumpul menuntut ilmu di majlisnya ulama? Itu yang ditanya oleh Allah. Ada enggak sekali saja kamu duduk di majlis ulama? Kalau kamu ada 1 kali saja duduk di majlis ulama, saya akan selamatkan kamu daripada api neraka.
Karena ini orang ketika dihisab oleh malaikat atas perintah Allah, laporan malaikat kepada Allah, kalau orang ini tidak ada nilai baiknya melainkan dia berhak untuk masuk ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Kemudian diseretlah orang itu ke dalam api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ke sini antum. Saya mau tanya, ya, tolong tanyakan, tolong sampaikan dengan orang itu, semasa di dunianya ada enggak sekali saja dia hadir ke majlisnya ilmu, ke majlis ilmu seperti ini nih, yang dipimpin oleh Guru Mahmudi, sekali seumur hidup. Kalau sampai dia nyatakan pernah saya hadir sekali, maka saya jamin dia tidak jadi masuk neraka, melainkan saya akan lepukno ke dalam surga. Alhamdulillah. Tapi sayangnya ketika ditanya, ketika ditakuni, ternyata orang itu belum pernah hadir ke majlis ilmu. Allah. Kasih sayang Allah masih diberikan kepada dia. Setelah orang itu diseret sama malaikat, dipanggil lagi itu malaikat oleh Allah. Coba tanya lagi, kata Allah dengan orang tersebut, semasa di dunianya pernah enggak dia makan bersama ulama? Tuh, makanya makan saja kumpul dengan ulama itu ada catatannya, ada nilainya, Bu. Beruntung. Ada enggak sekali dia pernah duduk bersama-sama dengan ulama, makan bareng di situ. Kemudian malaikat bertanya kepada orang tersebut, sayang jawabannya belum pernah sama sekali. Allah masih memandang dengan pandangan rahmatnya kepada orang tersebut. Ketika diseret lagi sama malaikat Jibril, mau dilemparkan ke dalam api neraka. Kata Allah, wahai Jibril, coba kesini lagi, saya masih sayang dengan orang itu. Saya mau nanya lagi, sampaikan dengan orang itu, dia semasa di dunia, namanya dia ada enggak yang sama dengan nama Ustadz? Mungkin namanya Mahmudi, berarti namanya sama dengan Ustadz Mahmudi. Kalau ada yang namanya dia sama dengan nama Ustadz, saya tidak bakalan membiarkan dia masuk neraka, melainkan saya akan pindahkan dia ke surga. Ditanya lagi sama malaikat, sayang namanya tidak ada yang sama dengan nama ulama. Waduh, repot nih orang seperti ini nih. Tetap Allah masih sayang, kata Allah. Coba tanya lagi, ya, tanya lagi nih, sekali lagi. Nasabnya dia, mungkin kakeknya dia nomor berapa gitu, ada ya menjadi ulama. Kalaunya ada kakek-kakeknya dia nomor berapa gitu yang menjadi ustadz lah, atau jadi imam masjid lah, atau jadi ustadz di kampung suka mimpin tahlil. Barang yang penting sudah menjadi tokoh di situ, saya akan selamatkan dia. Kata malaikat setelah dia tanya orang tadi itu, jawabannya nihil, tidak ada. Sudah nasabnya tidak tersambung dengan ulama, namanya tidak ada yang sama dengan ulama, belum pernah duduk bersama ulama, belum pernah makan bersama dengan ulama. Tapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada orang tersebut, wahai malaikat, sampaikan dengan dia, masukkan dia ke dalam surga, aku selamatkan dia. Kata Jibril, ya Allah, bukankah semua pertanyaan-pertanyaan antum ini tidak mengena kepada dia? Kenapa engkau perintahkan aku untuk membawa dia sekarang ke surga? Kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu, karena aku mengetahui dia ini mempunyai temannya dia selalu hadir ke majlis ilmu. Aku memandang temannya dia, aku selamatkan dia. Masya Allah. Dari mulianya majlis ilmu ini, panjenengan berapa kali hadir ke majlis ilmu ini? Coba bayangkan, jangankan panjenengan sing hadir, sing tekok neng kene majlis, ya, itu orang nih sampean hadir, teman sampean itu bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sampean belum pernah hadir, teman sampean hadir ke majlis ilmu, maka sampean akan terselamatkan sebab teman sampean. Saking mulianya ini majlis ilmu. Masya Allah, Masya Allah, kan luar biasa, tidak ada sia-sianya. Duduk di majlis seperti ini luar biasa. Pamajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah.
kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, majlisnya para tuan guru, majlisnya para habaib itu adalah majlisnya khilafatin nubuwah, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampean menjadi donatur, berarti sampean ini menjadi donaturnya Sayyiduna Muhammad. Sampean menyumbang kambing, ayam dan lain sebagainya, berarti Anda telah menyumbang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Alhamdulillah. Siap hadir majlis, siap cinta majlis, siap bela majlis, siap istiqomah hadir di majlis, siap bersolawat di majlis. Takbir, sallu ala Muhammad. Zaman saiki kalau diminta takbir sedikit-sedikit takut. Kenapa? Takut diponis jadi teroris. Betul-betul. Allahu Akbar. Indonesia merdeka itu karena takbir, darah dagingnya para ulama dan santriwan. Betul-betul. Mujahid fisabilillah, mereka itu bukan orang yang pesta-pesta, bukan, tapi mereka yang hatinya ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sangat beruntung ya. Jadi dengan statement-statement para ulama tadi, kedudukan kita di majlis ilmu seperti ini sama halnya dengan kita berada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh membawa keberuntungan buat kita dan keluarga kita semuanya. Alhamdulillah. Apalagi ini malam sudah kita biasa di majlis ilmu, majlisnya Rasulullah, kemudian kita ini semuanya niatnya memperingati atau mengagungkan, memuliakan lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memuliakan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira dengan lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang kalau kita gembira, kalau saya gembira Habib, kalau saya mengagungkan peringatan Nabi ya Habib, untungnya buat saya itu apa? Untungnya buat saya itu apa? Kalau saya gembira untuk peringatan Nabi, untungnya buat saya itu opo? Barangkali ono sing takon begitu ya, atau kita bertanya kepada diri kita sendiri, ini yang diuntungkan Ustadz, jadi siapa? Yang diuntungkan kita semuanya. Betul Pak? Betul? Allahu Akbar. Kata Rasulullah, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Hadis ini memang dhaif ya, tidak bisa dijadikan hujah, tapi jangan menghina atau merendahkan dengan hadis yang dhaif ya, karena sekalipun dhaif, hadis itu ya tetap hadis kedudukannya. Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Betul apa betul? Dan ada apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Untuk memberikan motivasi ya, memberikan dorongan, support, semangat dengan kita mendengar hadis tersebut. Akhirnya ya, jarene Rasulullah, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari lahirku, maka dia beruntung. Kenapa? Karena akan bersama aku nanti di yaumil qiyamah. Artinya apa? Aku akan memberi pertolongan kepada dia, aku akan membantu dia, aku akan menyelamatkan dia nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Beruntung apa tidak? Di dunianya kita sudah enak, sudah beruntung. Hadir ke majlis ilmu nggak ada ruginya, yang ada untung. Ya Allah, kita ketemu dengan ulama, para habaib, gimana nggak untung ya. Lain halnya kalau kita datang ke kafe, ke diskotik, rugi, habis duit kita. Betul apa betul? Datang ke sini tuh siap, makanan sudah disiapkan di situ. Itu nggak dimintai bayaran, enggak, gratis. Gratis itu. Ya Panji, gratis apa enggak? Gratis. Boleh nambah nggak Beb? Boleh, sampai kenyang. Ya, sampai kenyang. Boleh nambah 3-4 piring, silahkan. Ya, ini jamuan dari Rasulullah SAW kanggo panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Kok enaknya Beb, secara substansi ini memang pasti kita mendapatkan syafaat. Karena apa? Ketika kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW,
Ketika kita hadir di majlisnya Rasulullah dengan sukaria, dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, Masya Allah, luar biasa. Maka seyakin-yakinnya kita bakal mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kenapa? Karena dalam perkumpulan kita ini tidak lepas daripada ajaran Sayyidina Muhammad, tidak lepas daripada syariat Nabi Muhammad, tidak lepas daripada sunnah Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tambah lagi nih hadisnya, mantep ini. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, kita sudah menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Kita bisa bersilaturahmi dengan para habaib, dengan para ulama. Ini sunnah Nabi. Kita berkumpul bersama-sama diisi dengan sholawat, dengan berzikir kepada Allah. Sunnah Nabi. Kita baca Al-Quran. Sunnah Nabi. Semuanya yang dilakukan di sini tidak lepas daripada sunnah Nabi. Nangan di bid'ahnya yang jarene wong bid'ah dolalah syirik itu nangan di palalu peang. Ya Rasulullah SAW itu memperingati maulid. Geblek. Rasulullah itu memperingati maulid. Jangan cuma punya jenggot aja yang panjang-panjang. La haula wala quwata. Kalau ada orangnya saya tempeleng nih. Iya. Kok maulid Nabi seperti ini dibilang bid'ah, dibilang syirik? Dari mana syiriknya? Hei, betul-betul. Dari mana syiriknya? Coba ayo. Kalau ada di sini, kita terang-terangan aja. Kita pakai kitab aja, nggak usah pakai ngotot-ngototan. Ya, saya tidak terima kalau peringatan datuk saya dibilang ini adalah syirik. Betul kata Habib Sofyan tadi itu. Ya, nggak usah ngaku Islam sekalian. Kalau ingin menghancurkan Islam, betul-betul. Allahu Akbar. Ini kan kita macam-macam, dia juga la ilaha illallah. Jadi takut juga kita. Kan dia Allahu Akbar juga. Betul-betul. Aduh, janganlah begitu. Cincai aja. Ya. Ini Rasulullah SAW mengagungkan hari lahirnya. Dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW ditanya berkaitan dengan puasanya di hari Senayan, biar jelas tuh. Ya Rasulullah, kenapa puasa di hari Senin itu? Kenapa? Ada apa? Apa alasannya? Seharusnya tuh begitu. Yang enggak senang maulid, yang tidak suka maulid, sing ora gelem maulid itu betakun. Betakun, jangan cuman ngolok-ngolok. Tanya dong, kamu maulid ya? Apa dalilnya? Begitu tanya, silahkan. Saya buka Qur'annya, saya buka hadisnya. Ya, apa alasannya? Apa argumennya? Begitu, kita buka argumennya. Secara ilmiah, kan begitu. Saya selalu begitu di majlis saya. Ya. Bayangkan, dulu saya mengisi di masjidnya Awais Syarani. Tidak boleh sama sekali zikir. Saya zikir di situ. Ya, kata saya kalau nggak senang jangan marah ya. Kita ini aja. Kita bedah buku saja, kata saya. Kita bedah buku siapa yang benar dan siapa yang salah nantinya. Dan jelas. Ini Rasulullah ketika ditanya berkaitan dengan puasanya di hari Senin, kata Rasulullah, "Dzakal yaum wulidtu fi." Ini yang akan menjadi dalil. Kata Rasulullah SAW, hari Senin itu adalah hari di mana dilahirkannya aku. Ya Allah, kalau Rasulullah aja setiap seminggu sekali tuh memperingati hari lahirnya, kita sudah setahun sekali terkadang ditakut-takuti, dihantu-hantui. Betul apa betul? Waduh, jadi mulai sekarang yakin nggak kalau maulid itu sunnah? Yakin apa tidak? Yakin. Siap mengadakan maulid? Siap lebih besar lagi maulid? Siap. Takbir. Sallu ala Muhammad. Dengan acara seperti ini, demi Allah, demi Rasul, akan membangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Gak mungkin lah kita lagi duduk di kafe rindu kepada Nabi Muhammad. Gak mungkin. Lagi kita tripping sholawat gitu, gak mungkin. Bujur-bujur. Coba kalau duduk di majlis seperti ini, gak mungkin kita tripping. Pastilah kita bersolawat di sini. Bujur apa bujur? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini akan menumbuhkan cinta dan mahabbah kita kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau tidak ada majlis, makanya banyak maksiat di sana sini. Ini yang mengundang maksiat ini, jangan nyalahkan Allah. Ini uangnya dewe.
Betul-betul. Dhaharal fasad fil bahr wal bar bima kasabat aydin nas. Terjadinya di sana sini kejadian, baik itu gempa, kebakaran, pencurian, pembunuhan, perzinahan dan lain sebagainya. Jangan salahkan Allah, karena kalian sudah lari dari Allah, kalian sudah membenci Rasulullah, kalian sudah tidak menghidupkan lagi sunnah Nabi, kalian sudah mematikan syariat Nabi. Ini penyebabnya bencana di sana sini Allah turunkan. Betul betul? Allahu Akbar. Jadi bagaimana solusinya Habib? Solusinya kita mengacu kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Iya benje. Kembali lagi kita ke majlis. Kembali lagi kita merapat kepada para tuan guru. Kembali lagi kita kepada para habaib. Karena mereka oranglah yang pasti akan menyelamatkan kita, menuntun kita, membawa kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wa sallim. Ini yang harus kita pegang erat-erat, ini majlis-majlis seperti ini kita pertahankan ya ikhwan. Disinilah modal kekuatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kita sedang membela agama Allah, memperkuat agama Allah, maka di balik itu ada kekuatan dari Allah yang akan diberikan kepada kita. Siap apa siap? Siap. Takbir. Sallu ala Muhammad. Ini peringatan Maulid Nabi untuk menumbuhkan mahabbah kita, menumbuhkan rasa ukhuwah kita, persatuan kita, persaudaraan kita. Kan kalau tidak ada peringatan seperti ini, pabila kita mau silaturahmi, betul betul? Susah kita nih, sibuk, masing-masing sibuk. Ono sing kerja di batu bara, ono sing kerja di sawit, ono sing bisnis, ono sing ini, sing itu dan macam-macam. Tapi dengan adanya peringatan Maulid, semuanya ada di sini. Pak Camatnya sekalipun diwakili hadir, Pak KUA-nya hadir, Pak RT hadir, Pak Kepala Desa hadir. Hadir Pak Kepala Desa? Masya Allah. Mana orangnya? Waduh, maaf tidak disebut tadi. Luar biasa, ganteng orangnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah rizkinya, tambah istrinya, tambah ilmunya, tambah duitnya, tambah keadilan dan tambah kesejahteraannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Waduh, luar biasa kalau sudah ada Bapak Kepala Desa aman. Karena abah kita nih, ini juga wajib kita hormati. Ini kalau tidak ada tanda tangan beliau, bubar kita. Betul. Iyalah, kalau kita menghormati beliau karena ilmunya, menghormati beliau ada kelebihan apa? Tanda tangannya. Makanya selagi jadi kepala desa, tanda tangannya itu jangan macam-macam itu. Di situ ya, yang mahalnya di situ tanda tangannya itu. Sekalipun tanda tangannya cuma kayak garis aja gini, set. Wah. Tapi itu ada maknanya, betul. Ini kepala desa yang selalu hadir ke majlis taklim, inilah yang perlu kita dukung, perlu kita support, perlu kita doakan. Betul. Siap mendukung beliau, siap mensupport beliau, siap mendoakan beliau. Semoga sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu nggak disebut. Kalau ibu-ibu nggak di mana-mana, pasti ketujuh majlis taklim. Betul. Di mana-mana kalau majlis-majlis itu pasti didominasi sama ibu-ibu. Jangankan majlis di dunia, di akhirat, di surga paling banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Betul. Percaya enggak? Percaya, karena satu laki-laki punya istri 70 minimal. Berarti mana lebih banyak, laki-laki apa perempuan? Kan perempuan, betul. Jadi nggak asing kalau ibu-ibu lebih banyak. Ya karena di akhirat pun nanti mereka akan mendominasi. Satu bandingannya 70. Itu orang biasa sampean. Kalau kayak beliau ini 700. Ini ustadz, apalagi ustadznya Habib. Udah ustadz Habib lagi 7.000. Orang paling sedikit, paling sedeluk dapat kekayaan kan ukurannya 4 kali dunia. Itu paling sedeluk. Orang yang hadir ke majlis, ini beliau punya majlis. Kalau istrinya 4 ukuran dunia, ya kan? Betul. Iya, kebesaran. Makanya 7.000 istrinya. Habib Sufyan. Iya, kalau di dunia angel gitu. Iya, mau nambahi bojo angel beb. Waduh, kita wani tapi yang di rumah itu lebih wani lagi.
Aduh, ya wis, boten nopo-nopo. Da iso ning dunia, insyaallah nanti di akhirat, Beb. Ya enggak? Balas dendam. Orang di dunia paling wakeh papat. Paling wakeh papat. Itu gini, aduh sudah, mati-matian dah sudah itu. Tapi nang kono, Beb. Waduh, 7.000 sampean. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur sekali ini, subhanallah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad menumbuhkan mahabbah kita kepada Rasulullah. Ya Allah, kalau sudah kita mahabbah kepada Rasulullah, apa jalannya Rasul? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Rasulullah, siapa yang cinta dengan aku, maka bersama aku di dalam surga. Enggak pakai melihat latar belakang. Enggak pakai Rasulullah melihat latar belakang. Ente cinta kepada saya, kata Rasulullah, sudah nebus surga. Alhamdulillah. Ada orang kampung. Ini kampung lebih kampung lagi tuh. Disebut dengan badu. Rasulullah lagi ceramah begini, biasanya orang kampung itu kan tidak beretika. Rasulullah lagi ceramah, lagi khutbah, datang tiba-tiba tanya kepada Nabi Muhammad. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, ya sama Nabi Muhammad dimaklumi, ngarane wong kampung. Ya, kata Rasulullah, kata orang kampung tadi, ya Rasulullah, ini Rasulullah lagi khutbah. Mata sa'ah katanya. Ini pertanyaannya lain lagi. Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Tapi Rasulullah SAW tidak marah, Bu. Iya, langsung. Ya, dihormati oleh Rasulullah. Disambut oleh Rasulullah. Marhaba, kata Rasulullah. Pertanyaan Anda tadi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Saya mau bertanya balik, boleh enggak? Boleh ya Rasulullah. Madza a'dadta laha? Persiapan kamu apa? Kok sampean takon-takon kiamat, persiapannya apa? Wis ono apa boten? Nah, kan gitu. Kata orang tadi, ya Rasulullah, ma'adadtu bikatsirin minas shalah wala siyam wala zakah, innama anni uhibbullah wa uhibbuka ya Rasulullah. Kata orang tadi itu dengan polos dan dia jawab, ya Rasulullah, saya tidak banyak persiapan ya Rasulullah, saya cuma tanya-tanya aja. Kalau berkaitan dengan persiapan udah ono ya Rasulullah, udah ono. Ya Rasulullah, saya nggak banyak seperti orang sholatnya, kemudian zakatnya, kemudian puasanya. Ndak, saya di hati saya cuman satu, cuman siji ya Rasulullah. Apa itu? Uhibbullah wa uhibbuka. Saya ini cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau wahai Muhammad. Masya Allah. Modal cinta saja. Apa jalannya Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabtah. Oke, kalau begitu engkau akan bersama saya nanti dalam surga. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sing penting, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai kalau sudah cinta. Kalau sudah ada cinta dalam hati, Pak Ebo, enggak mengenal gelap, enggak mengenal susah jalannya, enggak mengenal rusak jalannya, sekalipun harus lewat jalan batu bara, diperiksa lagi, dilihat, dicelengi lagi, boten nopo-nopo, ini cinta kepada Nabi Muhammad tetap tembus. Betul. Nah, ini panggilan Rasulullah. Kalau sudah cinta itu, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang cinta kepada yang dicintainya, pasti dia akan manut opo wae. Opo wae terserah jenengan. Pokoknya opo sing jenengan ngarep kulo manut. Betul. Gitu. Saya ini Jawanya belajar. Jadi kalau ada sedikit-sedikit salah buat nopo-nopo, namanya orang belajar, ya bukan ahlinya. Kalau ini memang kamusnya sendiri. Iya, masya Allah, alhamdulillah. Ini modal cinta saja sampean kepada Rasulullah. Selesai Pak. Jangankan kayak sampean ya, jangankan kayak sampean ini, subhanallah luar biasa. Bagi saya ini sampean ini sudah saya yakinkan melebuk surga kabeh. Amin. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyatakan ada sepertiga sulusun ya'tuna bidhunubihim.
Mereka itu ada sepertiga daripada umat Nabi Muhammad datang kepada Allah dengan membawa dosa dan kesalahan yang banyak. Allahu Akbar. Tapi iki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad. Kata Allah kepada malaikatnya, hei malaikati, para malaikatku, idhabu fazinuhum, bawa orang-orang ini kelompok preman-preman ini, bawa ke sana, kemudian fazinuhum, tolong ditimbang ya, ditimbang. Nanti hasilnya laporkan kepada saya. Ini kelompok preman-preman ini, yang tak kenal sembahyang, tak kenal ini, tak kenal itu, dia cuma cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Coba bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah timbang, ditimbang, sudah selesai ditimbang. Sepertiga loh daripada umat Nabi Muhammad. Datang lagi itu malaikat kepada Allah, laporan. Ya Allah, laporan. Siap, kata Allah. Ada apa nih laporannya nih? Ini orang ternyata tidak ada nilai baiknya, tidak ada amal solehnya, tidak ada. Ke majlis, daono. Puasa, daono. Sholat, daono. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Modalnya cuman siji, ya Allah. Apa? Syahadat. Syahadat aja itu modalnya, ya Allah. Kayak apa ini? Tempeleng kah ini orang? Kata Allah, ojo. Iki umat Nabi Muhammad, umat kekasih kulo. Boten tempeleng, sampeyan sing aku tempeleng. Kata Allah. Apa jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata birahmati. Allahu Akbar. Wenae gitu loh jadi umat Nabi Muhammad. Da ono salate, da ono zakate, da ono puasae, da ono majlis tahlime. Kok tiba-tiba langsung melebu surga itu loh. Enak tenan. Dia banjir. Enak betul ini umat. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, langsung begitu tuh kata Allah. Ya, demi keagungan dan kemuliaanku, aku bisa membedakan nih mana syahadat orang yang pura-pura dan mana syahadat orang yang sungguh-sungguh. Ini syahadatnya sungguh-sungguh nih. Ikhlas syahadatnya nih. Sekalipun modalnya cuma syahadat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adkhiluhumul jannah, masukkan mereka semuanya ke dalam surgaku birahmati, dengan rahmatku. Akhirnya melebuk surga kabeh. Iku preman-preman joget-joget masuk surga. Alhamdulillah. Waduh, nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad. Al-jannatu hurrimat 'alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Karena jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hei malaikat, awas, hati-hati kon ya, jangan sampai lebukno wong siapapun dari umat selain daripada umatku. Tak boleh ada yang masuk surga selain daripada umatku terlebih dahulu. Maka haram surga itu disentuh. Jangankan dimasukin, pintunya disentuh saja haram oleh siapapun. Siapapun mengatasnamakan Nabi Adam monggo, Nabi Musa monggo, Nabi Isa monggo, Nabi Ibrahim monggo, Nabi Ismail monggo, tapi ojo dilebukno surga. Nanti dulu umatku semuanya masuk surga. Mana yang dari Kaliurang? Mana Ustadz Mahmudi? Kulo masuk sampean ke surga. Mana jamaah sampean? Masuk semuanya. Mana Pak Kecamatannya, Pak Camatnya, mana Pak Kepala Desanya, mana Pak RT-nya? Ayo semuanya, lebu masuk ke dalam surga. Sudah semuanya masuk surga dari Kaliurang, baru yang lainnya boleh masuk surga. Alhamdulillah. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Sampean beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Mau macam-macam lagi kepada Rasulullah. Mikir kita. Begitu rahmatnya Rasulullah SAW, sayangnya Rasulullah kepada kita, belaknya Rasulullah SAW. Demi Allah, Anda menyatakan cinta kepada Nabi. Demi Allah, Anda menyatakan saya rindu kepada Nabi. Nabi Muhammad jauh lebih merindukan Anda terlebih dahulu. Nabi Muhammad jauh lebih cinta kepada Anda terlebih dahulu. Nabi Muhammad jauh lebih banyak berkorban untuk Anda, untuk kita semuanya terlebih dahulu. Betul apa betul? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
Kita senang di majlisnya Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, itu hebatnya Rasulullah. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Nabi Muhammad itu, jangankan kita hidupkan sunnahnya, jangankan kita jalankan perintahnya, kita nyebut namanya saja, hati kita sudah tenang. Betul-betul, hati kita sudah senang. Kalau sudah bersolawat itu, ya Allah Bib, nggak tahu ya, badan saya tuh refleks goyang-goyang begitu tuh, kayak rumput bergoyang. Asik itu kalau sudah solawatan itu. Betul apa betul? Itu baru nyebut namanya, gembira kepada Rasulullah. Bagaimana kalau kegembiraan itu terus kita jaga, kita pelihara sampai titik akhir hayat kita. Sudah kita beriman, kita umat Nabi Muhammad, kita pecinta Nabi Muhammad, kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dan kita jalankan perintah Nabi Muhammad, mustahil kita masuk neraka. Betul apa betul? Mustahil kita masuk neraka. Harus yakin itu dengan Sayyidina Muhammad SAW. Anda tahu ya, Abu Lahab itu dinas dalam Al-Quran, masuk surga, masuk neraka berikut istrinya. Abu Lahab, saya naro dzatal lahab wa imra'atuhu, beliau dan istrinya. Tapi Abu Lahab meskipun di neraka ya, maka beliau itu mendapatkan keringanan. Setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala offkan siksaannya. Allah Subhanahu wa taala hentikan siksaannya. Bahkan beliau bisa mengecup jari jemarinya, keluar air dari situ, minuman yang segar. Tapi cuman seminggu sekali, tepatnya setiap hari Senin. Coba bayangkan, ini orang yang tidak beriman kepada Nabi, pernah satu kali dia gembira kepada Nabi Muhammad ketika mendapatkan kabar dari budak yang bernama Suwaibah, yang membawa berita kelahirannya Aminatuz Zuhriyah, yang lahirnya seorang laki-laki dinamakan Muhammad oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Setelah dibawa tawaf ke Ka'bah, kemudian itu Suwaibah sampaikan berita sukacita itu kepada majikannya, kepada tuannya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab senang, Abu Lahab gembira karena mempunyai keponakan dinamakan Muhammad, laki-laki, gagah, perkasa, ganteng. Senang Abu Lahab. Pernah sekali itu saja senang. Bayangkan, coba pikirkan sama ibu bapak semuanya, satu kali dalam seumur hidupnya senang untuk Nabi Muhammad. Allah balas dia, meskipun belum suah dia iman kepada Nabi Muhammad. Ketika di dalam neraka, Allah offkan siksaannya, Allah hentikan siksaannya, Allah berikan dia minum sepuas-puasnya pada hari Senin itu. Subhanallah. Kata Abu Lahab ketika ditanya oleh saudaranya Abbas, nah, apa jar beliau? Ayah, yukhaffafa anni yu'adzab ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Yu'adzab. Kata Abu Lahab, yu'adzab, saya tidak disiksa. Illa fi kulli yaumil itsnaini, setiap hari Senin, yukhaffafa annil adzab, aku ini diringankan siksaannya. Aku bisa ya musuh ya, jari jemariku untuk aku sedot dan keluar minuman segar dari situ untuk diriku. Subhanallah. Setiap hari Senin, coba bayangkan. Karena apa? Li farhati bi maulidi Muhammad. Karena kegembiraan aku, kesenangan aku ketika lahirnya Muhammad. Satu kali senang, dia mendapatkan keringanan sedemikian rupa. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, wa kaifa bi farhati ummat Muhammad tula zamanih. Bagaimana umat Nabi Muhammad senang kepada Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Dia selalu bikin maulid karena kegembiraannya. Dia selalu bersolawat karena kesenangannya. Mustahil dia tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Masya Allah. Kalau begitu, cinta kita kepada Nabi Muhammad sia-sia apa tidak? Kalau begitu, siap cinta Nabi Muhammad, siap membela Nabi Muhammad, siap gembira untuk Nabi Muhammad, siap menghadiri acara Nabi Muhammad, siap menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, siap menjalankan perintah Nabi Muhammad. Takbir, sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, ya Allah, nikmat. Maka jangan sampai ya kecintaan kita kepada Rasulullah itu terputus. Seperti doanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, Allahumma rbut hubbi bi hubbi Muhammad rabtan la yanhal. Ya Allah, ikatlah hatiku yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad, ikat dengan hatinya. Hatiku dengan hatinya diikat dengan ikatan mahabbah yang tidak boleh putus.
selama-lamanya. Kita minta tuh kepada Allah supaya kita yang sudah ada cinta kepada Nabi Muhammad ini jangan sampai terbawa arus budaya asing dan sebagainya sehingga dapat jauh dari Nabi Muhammad SAW. Betul apa betul? Jangan sampai mengedepankan sesuatu yang bersifat nikmat sejenak demi kita membelakangi Nabi Muhammad. Jangan. Ya, justru sebaliknya, kedepankan yang berkaitan dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad, yang berkaitan dengan cinta kepada Nabi Muhammad, yang berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad, kedepankan, maka insya Allah kita akan selalu dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tanamkan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Sayyidina Muhammad, dan cinta kepada Ahlul Bait. Jangan sampai dimusuhi Ahlul Bait, jangan sampai dimusuhi Ahlul Bait. Allah bi ahli baiti, Allah bi ahli baiti, sampai Rasulullah berpesan di masa akhir daripada hidupnya, Ahlul Baitku tolong dijaga, dipelihara, jangan dimusuhi, jangan dimusuhi. Cintai Rasulullah SAW dengan melewati cintanya kita kepada para ahli bait. Urkubu Muhammadan bi ahli baitihi, tunggangi Nabi Muhammad dengan mencintai ahli baitnya. Ketika mencintai ahli baitnya Rasulullah, berarti anda telah mencintai Sayyiduna Muhammad SAW. Buktikan kalau ada cinta kepada ahli baitnya Rasulullah, anda siap menghadiri haulnya datuk daripada Al-Habib Ahmad Sufyan Al-Idrus demi kecintaan anda, kita semuanya kepada Sayyiduna Muhammad SAW. Di situ kita akan membaca biografinya Al-Idrus, biar sampean tahu bagaimana kedudukan Al-Idrus itu luar biasa magamnya. Nagibun Al-Ba'alawi, Nagib Al-Ba'alawi, Masya Allah, luar biasa. Makanya anda cinta dengan Habib Ahmad Sufyan ini satu keberuntungan buat anda, karena datuk beliau nanti akan bertengger di hadapan malaikat untuk menyelamatkan anda supaya anda bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan hormat antum kepada Al-Fakir, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.